Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisahkan Kisah Misteri. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Malam di Tepi Hutan, Wewe Gombel Mengintai. Sebelum lanjut, marilah kita sama-sama untuk bantu channel ini dengan cara mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal cerita horor dari channel ini. Baik, tanpa basa-basi kita lanjutkan ke ceritanya. Aku, Sulastri, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bersama putriku, Andini. Suamiku sudah lama meninggalkan kami dan aku harus bekerja keras agar kami tetap bertahan hidup. Sejak kecil, Andini suka bermain di sekitar rumah. Tetapi akhir-akhir ini, ia mulai sering bermain di tepi hutan bambu di belakang desa. Jangan main di sana, Nduk. Itu tempatnya Wewe Gombel. Aku memperingatkannya suatu sore sambil menyapu halaman rumah. "Kenapa, Bu? Memangnya Wewe Gombel itu siapa?" tanyanya polos. Aku berhenti menyapu, menatap wajah mungilnya. Wewe Gombel itu makhluk halus yang suka mengambil anak-anak yang diabaikan orang tuanya. Kalau kamu hilang, ibu gak akan kuat kehilangan kamu. Andini hanya tertawa kecil, menganggap ceritaku sebagai dongeng belaka. Sejujurnya, aku tahu ia tidak benar-benar mendengarkan. Namun, aku tidak punya cukup waktu untuk terus mengawasinya. Hari itu, sore menjelang maghrib, aku baru saja selesai memasak makan malam. Biasanya Andini sudah pulang. Duduk di ruang tamu sambil menunggu makanan siap. Namun kali ini rumah terasa sunyi. "Andini, Nduk, kamu di mana?" panggilku dari dapur. Tidak ada jawaban. Aku keluar rumah, memandang ke arah tepi hutan. Hatiku mulai gelisah. Langit mulai gelap. Suara azan maghrib pun terdengar dari kejauhan. Aku mengambil lampu petromak, lalu berlari ke rumah Pak Bardi, tetanggaku. "Pak, Andini belum pulang. Saya takut dia masih di hutan bambu," kataku dengan nafas terengah-engah. Pak Bardi segera mengumpulkan beberapa warga desa. Dalam waktu singkat, kami sudah berkumpul di tepi hutan, membawa senter, golok, dan keberanian yang tipis. "Kita cari dia sekarang, Bu Sulastri. Jangan sampai malam makin larut," kata Pak Bardi mencoba menenangkan kegelisahanku. Kami mulai menyusuri jalan setapak di tepi hutan bambu. Suasana begitu mencekam. Semakin masuk ke dalam, udara semakin dingin dan bau anyir samar tercium di sekitar kami. Tiba-tiba suara tawa perempuan melengking terdengar dari arah gelap di depan. Suaranya seperti bergaung di antara bambu-bambu, membuat bulu kuduku meremang. "Siapa itu?" seru Pak Bardi, mengangkat goloknya. Tidak ada jawaban, namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi kami dari kegelapan.
Ketika kami sampai di tengah hutan, Pak Bardi menunjuk ke atas salah satu pohon bambu besar. "Bu Sulastri, lihat." Jantungku serasa berhenti. Di sana, di atas dahan bambu, aku melihat Andini duduk dengan tubuh lemas, tapi ia tidak sendiri. Sebuah sosok tinggi dengan rambut panjang yang menjuntai memeluknya erat. Aku tidak bisa bernafas saat melihat wajah sosok itu. Wajahnya cekung, kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya bersinar merah di kegelapan. Senyum lebarnya memperlihatkan gigi-gigi tajam yang seperti pisau. Itulah Wewe Gombel, sosok yang selama ini hanya ada dalam cerita rakyat. "Lepaskan anakku!" teriakku dengan suara gemetar. Wewe Gombel menoleh ke arahku, tertawa kecil. Suaranya seperti paku yang menggores kaca. "Kau yang membuatnya menangis," katanya. Suaranya berat dan dingin. "Aku hanya mengambil anak yang tak kau jaga." Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Kata-katanya menghantam hatiku seperti palu. Benarkah aku telah mengabaikan Andini? Aku bekerja dari pagi hingga malam, sering memarahinya karena hal-hal kecil, dan jarang menghabiskan waktu bersamanya. Aku bersimpuh di tanah, menangis terseduh-seduh. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tolong kembalikan anakku. Aku akan berubah. Aku akan menjadi ibu yang lebih baik. Wewe Gombel menatapku lama. Tatapannya seperti menusuk ke dalam jiwaku. "Aku memberimu kesempatan, tapi ingat, jika kau mengabaikannya lagi, aku akan kembali," katanya sebelum melepaskan Andini. Tubuh Andini jatuh perlahan dari dahan bambu. Aku berlari menangkapnya, memeluk tubuh kecilnya yang dingin. Ia masih bernafas, tetapi pingsan. Kami segera meninggalkan hutan itu, membawa Andini pulang. Aku tidak bisa tidur malam itu. Di luar rumah, aku masih bisa mendengar suara tawa Wewe Gombel di kejauhan. Seperti peringatan bahwa aku harus menepati janjiku. Keesokan harinya, Andini bangun dan memeluk erat. "Aku mimpi, Bu. Aku ketemu ibu yang baik di hutan. Dia bilang ibu akan berubah." Aku tersenyum menahan air mata. "Iya, Ndu, ibu janji." Sejak malam itu, aku bertekad untuk berubah. Aku mengurangi pekerjaanku, lebih banyak meluangkan waktu untuk Andini, dan memastikan ia merasa dicintai. Tidak ada lagi larangan tanpa alasan. Tidak ada lagi waktu yang terbuang. Namun, bayangan malam itu tidak pernah hilang dari ingatanku. Suara tawa Wewe Gombel masih sering terdengar di tengah malam, seolah mengingatkanku bahwa janji seorang ibu adalah hal yang suci. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang Wewe Gombel, tetapi tentang bagaimana anak-anak membutuhkan kasih sayang lebih dari apapun. Sebuah peringatan bahwa terkadang perhatian kita yang hilang bisa lebih menyeramkan daripada makhluk-makhluk gaib di luar sana. Ingatlah, jangan abaikan orang-orang yang mencintaimu, terutama anak-anak. Karena
Mereka tidak hanya butuh kehadiran, tapi juga hati yang peduli. Itulah pelajaran yang diterima pada kisah kali ini. Jangan sampai kehilangan mengajarkanmu arti pentingnya cinta. Karena terkadang kesempatan kedua tidak selalu datang. Terima kasih telah menyaksikan kisah pada kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.